Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Wahid Rizkila, dosen Universitas Muhammadiyah Semarang, pengampu mata kuliah Agama Islam dan AIKA Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Makna esensial ibadah kurban. Jadi memang sebentar lagi kita akan memperingati Idul Adha. Jadi ketika Idul Adha tiba, kita selalu mengingat tentang ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah kurban itu tidak hanya semata-mata kita menyembelih kurban, tapi jauh memiliki makna yang lebih dalam. Karena kurban itu merupakan simbol ketaatan, simbol kepatuhan, simbol ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang banyak, maka seharusnya kita adalah selalu sholat kepada Allah dan juga berkurban. Yang kedua, kurban juga memiliki makna, yaitu simbol sosial, yaitu kita itu harus selalu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang menginginkan daging kurban. Sehingga nilai-nilai dari ibadah kurban itu merupakan nilai kemanusiaan, nilai ketakwaan, dan juga nilai kepatuhan sosial kepada masyarakat. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai spiritual dan juga nilai-nilai sosial yang relevan saat ini, sebenarnya ibadah kurban itu adalah ibadah yang sudah lama, jadi sejak ribuan tahun yang lalu, tapi nilai-nilainya masih sangat penting dan sangat relevan untuk saat ini. Dari sisi spiritual, nilai ibadah kurban itu mengajarkan kita untuk melatih keikhlasan, untuk melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau rela mengorbankan putranya yang sangat dicintainya, yaitu Ismail alaihissalam, untuk mengorbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari segi sosial, ibadah kurban itu juga melatih kita untuk bisa selalu berbagi. Karena ketika kita menyembelih daging kurban, kemudian kita memberikan daging kurban kita kepada masyarakat. Jadi tidak memandang status sosial, semuanya diberi, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, baik yang dia tidak minta-minta maupun orang yang minta-minta. Karena di dalam surat Al-Hajj 36 disebutkan, berikanlah makanan kepada orang-orang yang tidak meminta, yaitu Al-Qani, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang minta, yaitu Al-Mu'tar. Sehingga dengan melatih sosial kita, dengan melakukan ibadah kurban, kita bisa terus mengikat tali silaturahmi dan juga solidaritas kepada masyarakat. Memang sekarang itu praktek secara kolektif itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat itu tidak mulai hanya berkurban satu hewan, tapi mereka itu lebih berkurban dengan cara kolektif. Sebenarnya ini baik ya, walaupun secara keutamaan ada yang mengatakan satu hewan itu lebih baik dibanding kolektif. Tetapi ini memiliki nilai-nilai yang baik sekali untuk kita semuanya. Dan sekarang juga ada praktek-praktek dengan cara e-kurban ataupun fundraising. Sebenarnya ini juga memudahkan kita semua, terutama bagi orang-orang yang ingin berkurban, karena zamannya sekarang itu adalah zaman digital, sehingga hal-hal seperti ini itu memudahkan masyarakat. Yang penting adalah bagaimana transparansi, keamanah yang bisa
dilakukan oleh fundraising maupun e-kurban tersebut. Hukum berkurban sendiri ada beberapa pendapat dari ulama. Dari pendapat Syafi'iyah maupun Malikiyah, mereka mengatakan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan bagi seseorang yang mampu. Sedangkan menurut sebagian Hambali, sebagian Hanafi, hukum berkurban itu adalah suatu kewajiban. Jadi karena ibadah kurban itu terbatasi oleh waktu dan tidak setiap saat kita berkurban, maka sebenarnya berkurban itu lebih utama dibanding dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya atau bersedekah dengan cara-cara yang lain. Batasan kemampuan seseorang untuk berkurban, kalau masih memiliki cicilan bagaimana? Selama cicilan itu tidak memberatkan dalam hal urusan pokok, ya, kebutuhan pokok, itu diperbolehkan untuk kita berkurban. Tetapi kalau ada cicilan yang sangat memberatkan sehingga kebutuhan pokok itu terkurangi, ini saran saya adalah untuk lebih baik untuk tidak berkurban. Ini hampir mirip dengan pertanyaan tadi. Hasil uang kredit atau hasil uang utang ingin berkurban itu diperbolehkan. Yang penting adalah selama dibelikan untuk hewan kurban itu adalah uang yang halal, yang tidak mengandung riba, meningkatkan syiar-syiar agama. Memang berkurban itu boleh, walaupun itu dengan cara-cara tadi hutang. Tapi selama memberatkan, maka ya tidak disarankan untuk berkurban. Untuk semua sivitas Akademika Unimus, pertama yang perlu kita tekankan bahwasanya ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat penting sekali. Jadi ibadah ini memiliki aspek-aspek spiritual dan juga aspek-aspek sosial. Jadi kita itu ketika lahir tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Kemudian kita itu sekarang kita memiliki banyak hal, kita diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang baik, kemudian diberikan materi. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak hal, kepada kita nikmat yang banyak, maka hendaknya kita pun juga harus memberikan kepada Allah dengan cara berkurban. Karena sesungguhnya ada sebagian harta-harta yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi milik orang-orang yang tidak mampu. Jadi untuk seluruh sivitas Akademika Unimus, mari kita selalu tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, salah satunya dengan cara berkurban.